Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channelnya Servis Sakadaek. Dan kali ini di hadapan saya udah ada satu buah mesin pompa air. Ini yang dinamakan pompa air Sibel ya sobat. Yang mana pompa air ini mengalami kerusakan, hidup cuma mendengung aja, tidak bisa berputar dan tidak bisa mendorong air dari dasar sumur ke permukaan ya. Dikarenakan ini mengalami kemacetan pada bagian impellernya, dan mesin ini berukuran kecil cuma 1 PK. Ini bisa mendorong air dari dasar sumur kisaran 150 meter ya ke permukaan kurang lebihnya. Mungkin kalian mempunyai mesin seperti ini dan kendalanya sama, mengalami kemacetan, mendengung, tidak bisa berputar sehingga tidak bisa mendorong air ke permukaan. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar memahami kendala yang paling sering terjadi pada mesin Sibel ini, yaitu yang sering terjadi adalah kemacetan ya, macet bagian impeller. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak belajar untuk memahami kerusakan dan cara memperbaikinya, juga mengetahui apa yang menyebabkan sehingga mesin Sibel ini sering mengalami kemacetan pada bagian impellernya. Dan ini kontrol boxnya dari mesin ini yang udah saya ukur tadi, ini masih bagus, masih stabil, tidak perlu kita bahas ya, dikarenakan di dalam kontrol box ini cuma isinya kapasitor saja, sikring dan juga kontak ya, nggak ada apa-apa. Jadi yang akan saya bahas di kesempatan kali ini cuma bagian kerusakan yang paling sering terjadi pada mesin Sibel ini. Sama di merek apa saja itu sering terjadi kerusakan seperti ini ya, yaitu kemacetan pada impeller. Nah, apa penyebabnya? Lanjut kita coba bongkar dulu bagian mesinnya ya. Kita keluarkan dulu bagian impellernya. Dan ini udah saya buka ya, tadi baut-bautnya udah saya bongkar semua. Tinggal kita pisahkan dulu bagian impeller, bagian tabung impeller sama tabung lilitannya ya, atau tabung dinamonya. Ini udah saya bongkar tadi bagian bautnya. Dan ini bagian tabung lilitan ya sobat, yang udah saya ukur tadi, udah saya cek tadi, ini masih normal, masih bagus, masih bisa berputar. Juga udah saya coba bersama kontrol boxnya, sama masih normal. Jadi intinya kerusakannya ada pada tabung impeller itu. Oke, lanjut kita bongkar, kita keluarkan dulu bagian impellernya. Caranya seperti ini. Kita ambil dulu kuncinya untuk membukanya ya. Dan saya di sini menggunakan kunci pipa yang agak besar ya, supaya bisa menjepit bagian drat yang ada di bagian bawah. Kita harus menyediakan 2 buah kunci seperti ini ya. Ini namanya kunci pipa. Lalu kemudian kita injak, tekan yang sebelah sini. Kemudian yang sebelah atas kita sama menggunakan 1 buah kunci lagi ya, untuk memutar bagian drat sebelah atasnya. Caranya seperti ini. Kita putar perlahan. Nah, seperti ini.
Oke, kita lanjut keluarkan bagian kipasnya atau bagian impellernya yang ada di dalam. Dan kita lihat bagian impellernya ini kurang lebih ada 15 impeller ya. Dan apa penyebabnya sehingga mesin ini atau impellernya ini bisa mengalami kemacetan? Lanjut terus, tonton terus video ini supaya kalian tidak gagal paham ya, supaya kalian bisa memperbaiki mesin Sibel seperti ini. Apalagi yang punya mesin Sibel itu pasti sering terjadi kerusakan sama seperti ini, yaitu macetnya bagian impeller. Cara memperbaikinya sangat mudah. Kalau kalian tahu caranya, tinggal lihat video ini, tonton video ini sampai selesai. Caranya seperti ini. Kita buka dulu baut yang bagian sini, yang bagian bawah menggunakan obeng. Kita buka dulu. Nah, ini udah kita buka tadi ya. Tinggal lanjut kita tarik bagian impellernya. Ini semua impeller bisa dibuka ya satu persatu. Oke, kita buka yang bagian ini dulu, bagian impellernya. Dan ini yang dinamakan impeller ya sobat, ini kipas impellernya. Cuma ini mesinnya mesin murahan ya. Jadi impellernya, kipas impellernya terbuat dari plastik. Nah, ini yang dinamakan rumah-rumahan impeller. Ini semuanya bisa kita bongkar, bisa kita pisahkan. Caranya seperti ini ya, kita congkel menggunakan pisau yang agak tipis. Ini bisa congkel satu persatu. Dan ini semuanya ada 15 impeller ya. Nah, seperti ini. Sangat gampang sekali. Jadi semuanya, setiap kipas atau impeller ada wadahnya, ada rumah-rumahannya. Jikalau rumah-rumahan ini kemasukan lumpur atau pasir, itu bisa menyebabkan impeller ini mengalami kemacetan karena tersendat oleh lumpur yang mengendap di bagian wadah impeller ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bisa mengalami kerusakan pada bagian kipas ini ya, karena terkikis oleh pasir yang mengendap di bagian wadah impeller ini. Nah, kali ini kita lanjut pada pembahasan apa penyebab sehingga impeller ini bisa mengalami kerusakan atau macet ya sobat. Itu karena tadinya pemasangan mesin ini di dalam sumurnya asal-asalan ya, tidak memakai ukuran atau tidak memakai perhitungan, kurang perhitungan ya sobat. Misalkan sumur kedalaman 100 meter, sumur bor kedalaman 100 meter, kalian memasang mesin ini langsung dipentokan ke dasar sumur yaitu 100 meter. Itu tidak baik ya sobat, itu sangat mempengaruhi pada keawetan mesin ini, karena kalau dipasang di kedalaman 100 meter atau dipasang langsung di dasar sumurnya, lumpur-lumpur yang ada dan juga pasir yang ada di dalam sumur itu bisa terhisap masuk ke bagian impeller ini. Nah, seperti impeller ini udah sangat kotor sekali, sehingga lumpur-lumpur yang ada di dasar sumur terhisap lalu mengendap di bagian wadah-wadah impeller ini, kemudian merusak bagian kipas-kipasnya dan akhirnya macet total. Jadi kalau misalkan sumur 100 meter, misalkan kedalaman sumur 100 meter, kalian harus memasangnya, harus dikasih jarak kisaran 3-4 meter dari dasar sumur ya. Jangan langsung dipentokkan ke dasar sumurnya, supaya nantinya lumpur-lumpur atau pasir yang ada di dasar sumur tidak terhisap
oleh impeller ini. Itu jarak aman ya sobat, dan bisa mempengaruhi keawetan pada mesin. Kalau masangnya seperti itu, insya Allah mesinnya pasti awet. Tetapi kalau dipentokan langsung ke dasar sumur, mesinnya tidak akan awet karena pasti bagian impellernya sering terjadi kemacetan. Dan cara memperbaikinya gampang sekali, tinggal kalian bersihkan, tinggal kalian cuci semua wadah-wadah impellernya, juga kipasnya, dan cuci satu persatu sampai bersih kembali, sampai kinclong kembali menggunakan air sabun. Lalu kemudian pasang kembali seperti semula ya. Kemudian masukkan kembali, pasang di bagian tabung impellernya. Insya Allah mesinnya bisa berjalan lancar. Tetapi kalau bagian kipasnya udah ada yang tipis, itu tinggal kalian beli ganti kipas yang baru kemudian pasang kembali. Itu lebih baik ya, karena nantinya kalau udah diganti kipasnya dengan yang baru, mesinnya bisa berputar dan bisa mendorong air dengan maksimal. Jadi kalau kalian mempunyai mesin seperti ini dan kendalanya sama, mengalami kemacetan bagian impeller ya, kalian tinggal ikuti cara ini. Jangan dulu langsung berinisiatif untuk mengganti dan membeli mesinnya dengan yang baru ya sobat, dikarenakan mesin seperti ini lumayan sangat mahal. Yang sebesar ini juga kisaran 3-4 juta, apalagi yang bermerek bagus bisa sampai 10 atau 12 juta ya sobat. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe bila mana video ini merasa bermanfaat buat kalian. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.